Ya, berita terbaru hari ini tentang Ruslan Buton. Sebelum saya bacakan berita, saya minta kepada kalian semua, tolong subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan berita selanjutnya. Berita yang pertama, Refli Harun sebut Buton tidaklah makar. Pengamat hukum tata negara Refli Harun mengatakan bahwa seruan Ruslan Buton yang menyuruh Jokowi mundur dari presiden bukanlah perbuatan makar. Menurutnya, posisi Ruslan saat itu sedang menyampaikan pikiran dan hati nuraninya yang dalam hal tersebut tidak boleh dilarang. Demikian disampaikan oleh Refli Harun saat ditanyakan oleh Ustadz Abdul Samad perihal penangkapan Ruslan Buton yang disiarkan dalam dialog live streaming di akun Facebook Ustadz Abdul Samad pada hari Kamis 4 Juni 2020. Tapi memang kata Refli, persoalannya ayat-ayat konstitusi pasal 28E ayat 3 sering dipatahkan dengan undang-undang ITE yang karet. Sehingga ketika menyampaikan konten tertentu di media sosial, sehingga bisa dijerat pasal penghinaan, menyebar berita bohong, dan menyebar kebencian. Tapi persoalannya saat ini, kita tunduk melihat undang-undang dan tidak tunduk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Kecuali Ruslan Buton itu berkonspirasi, mengumpulkan orang, berpikir bagaimana memecah belah, merebut senjata, dan lainnya, maka itu baru makar, ujar Refli. Dalam dialog itu, Ustadz Abdul Samad juga menanyakan bahwa keresahan Ruslan Buton ini karena melihat tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, sehingga bangkit patriotisme kebangsaannya muncul. Lalu bagaimana secara hukum kebebasan TKA yang melampaui batas, tanya Ustadz Abdul Samad. Sebenarnya TKA ini di bawah kontrol pemerintahan dan ketika mengambil kebijakan harus memperhatikan segala aspek, di antaranya aspek kepantasan dan keadilan di tengah COVID-19 di mana orang kehilangan pekerjaan, susah makan, dan lain sebagainya, beber Refli. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan pemerintah itu tidak tepat, di mana saat ini warga Indonesia banyak yang kesusahan mencari kerja, kehilangan pekerjaan, hingga pengangguran yang tinggi, tambahnya. Kemudian Ustadz Abdul Samad juga menanyakan lagi apa yang dilakukan Refli jika menjadi presiden terkait kasus Ruslan Buton. Mendapatkan pertanyaan itu, mantan Komut BUMN itu langsung terperanjat. Kalau saya jadi presiden, saya akan panggil Ruslan. Mau apa dia? Canda Refli sambil diiringi tawa lepas dengan Ustadz Abdul Samad. Dalam dialog itu, Refli juga mengaku heran dengan penguasa saat ini yang mana mereka ingin mendengarkan orang-orang yang sepaham, tapi tidak mau mengundang orang yang berbeda pendapat. Padahal yang tidak sepaham ini harus didengar juga, sebab yang namanya pemimpin harus berlapang dada dan berjiwa besar. Berita yang kedua, Polri persilahkan Ruslan Buton ajukan pra-peradilan. Polri mempersilahkan tersangka kasus penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian Ruslan Buton untuk mengajukan gugatan peradilan atas status tersangkanya. Silahkan, karena hak tersangka yang diatur dalam KUHP, kata Kadif Humas Polri, Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono saat dihubungi di Jakarta pada hari Rabu. Menurut Argo, nantinya akan menyampaikan secara detail soal proses penyidikan yang berujung pada penetapan tersangka Ruslan Buton di persidangan untuk menjadi dasar pertimbangan keputusan majelis hakim dan nanti diuji di sidang pra-peradilan tentang proses penyidikannya, ujar Argo. Sementara, kuasa hukum Ruslan Buton, Tony Tahta Singarimbun mengatakan pihaknya telah mendaftarkan gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kliennya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nomor 62, pra-peradilan Ruslan Buton terdaftar, kata Tonin. Sebelumnya, tim Bareskrim Polri bersama Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Buton menangkap Ruslan alias Ruslan Buton di Jalan Poros, Pasar Wajo Wasuba, Dusun Lecupea, Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada hari Kamis. Dalam kasus ini, barang bukti yang disita polisi, yakni satu ponsel pintar dan sebuah KTP milik Ruslan. Bareskrim Polri kemudian menetapkan Ruslan Buton sebagai tersangka dalam kasus penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian terkait surat terbuka yang meminta Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ruslan pun langsung ditahan di rutan Bareskrim per Jumat selama 20 hari hingga 17 Juni 2020. Ruslan dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang dilapis dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana 6 tahun dan atau pasal 207 KUHP dapat dipidana dengan ancaman penjara 2 tahun.
Ruslan ditangkap setelah membuat pernyataan terbuka kepada Presiden Joko Widodo dalam bentuk rekaman suara pada 18 Mei 2020. Dan kemudian, rekaman suara tersebut menjadi viral di media sosial. Dalam rekamannya, Ruslan mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Menurut Ruslan, solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia adalah bila Jokowi rela mundur dari jabatannya sebagai presiden. Namun bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, tutur Ruslan dalam rekaman suaranya. Usai merekam suara, pelaku kemudian menyebarkan ke grup WA Serdadu Ekstrim Matra hingga akhirnya viral di media sosial. Berita yang ketiga, merasa tersinggung, keluarga Ruslan Buton adukan salah satu akun Facebook ke polisi. Tak terima dengan status yang diunggah salah satu pengguna media sosial, keluarga Ruslan Buton mengadukan akun Facebook atas nama Laode Saprudin ke Polres Buton, Sulawesi Tenggara pada hari Senin. Salah satu kuasa hukum dari keluarga Ruslan Buton, Imam Ridho Angga Yuwono, mengatakan Laode Saprudin telah membuat status di salah satu grup Facebook dilaporkan warga bau-bau yang menyinggung perasaan keluarga Ruslan Buton, sehingga ia diadukan ke kepolisian setempat. Kata-katanya telah menyinggung perasaan keluarga. Jadi salah satu keluarga kemudian mengadukan akun Facebook tersebut, kata Angga saat dihubungi oleh tawakanyu.com. Adapun salah satu alat bukti yang dilampirkan dalam aduan tersebut, lanjut Angga, yaitu screenshot status yang diunggah oleh Laode Saprudin di media sosial Facebook. Alat bukti yang kita lampirkan yaitu screenshot di grup FB dan komentar-komentar, dan sekarang kita tinggal menunggu dari kepolisian, sebutnya. Angga berharap dengan adanya kasus tersebut, pengguna media sosial bisa lebih bijak lagi sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Harapan kami setelah adanya aduan ini, diharapkan pengguna media sosial semakin bijak, dan ini salah satu alasan kami membantu keluarga korban, harapnya. Itulah 3 berita yang sangat populer hari ini tentang Ruslan Buton. Bisa kalian cek sendiri di webnya langsung, karena berita yang saya bacakan tidak ada yang saya tambahkan dan tidak ada yang saya kurangkan. Jadi sekali lagi kalau penasaran bisa langsung baca di webnya langsung, yaitu webnya resmi. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam sedua cumi dua nung iya, cuma kalau cumi teh anak-anak. Yang penting berjuang ke benar atau catatan kita negara, catatan kita kimia. Ibunya sudah meninggal.